Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqni bis salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini masih dapat berjumpa kembali, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua senantiasa sehat walafiat. Allah senantiasa berikan hidayah dan taufik pada kita semuanya, dan semoga Allah karuniakan husnul khatimah pada kita, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah karuniakan kesabaran, Allah sembuhkan dan Allah pulihkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu, bapak, dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, doa-doa para nabi dan rasul, serta doa-doa hamba-hamba soleh yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Pada pertemuan pagi ini insyaallah kita membahas bab yang lain berkaitan dengan keutamaan surah-surah dalam Al-Qur'an. Dengan harapan dengan fadail, keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi motivasi untuk kita supaya lebih dekat bersama Al-Qur'an, juga dengan harapan kita juga bisa lebih interaktif ketika membaca Al-Qur'an, interaktif dengan apa yang kita baca, juga interaktif dengan hal-hal yang akan kita dapat, sehingga kita bisa merasakan, oh iya, alhamdulillah dengan membaca Al-Qur'an, alhamdulillah dengan membaca surah-surah yang memiliki keutamaan ini ternyata memiliki manfaat yang bisa kita rasakan sekarang, dan insya Allah tentu manfaat yang lebih besar adalah di akhirat nanti. Mungkin sebagian keutamaan yang ada dari surah-surah dalam Al-Qur'an telah kita bahas di waktu-waktu sebelumnya, dan mungkin akan berulang, ada beberapa yang berulang, tapi mudah-mudahan menguatkan tentang semangat kita untuk membaca Al-Qur'an insyaallah. Yang kedua, berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an, itu banyak sekali hadis yang bukan hanya tidak sampai derajat sahih, tapi banyak hadis-hadis lemah bahkan palsu. Sebagian orang dulu mungkin mereka ingin memberi stimulus kepada pembaca Al-Qur'an sehingga mereka lebih semangat dalam membaca, sehingga mereka bikinlah, mungkin semula itu ungkapan ulama, tapi ternyata kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang patut kita waspadai. Apakah hadis yang disebutkan berkaitan dengan keutamaan surah atau ayat tersebut
memang betul dari Rasulullah SAW atau memang bikin-bikinan orang gitu. Nah, ini perlu kita cek kembali. Jika memang hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan pengamalan suatu ibadah. Tapi kalau masih dalam derajat dhaif atau lemah, selagi lemahnya tidak teramat sangat dan ada hadis lain yang mendukung hadis tersebut, maka boleh diamalkan dalam hal amalan-amalan keseharian, bukan dalam bab akidahnya. Kalau dalam bab akidah harus dengan hadis-hadis yang sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, lalu Allah sempurnakan dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ingin selain ada petunjuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kita. Membacanya, sekalipun tidak mengerti maknanya, kita akan mendapatkan berbagai keutamaan. Apalagi kalau kita bisa memahami kandungannya, mendalami maknanya, juga menggali hal-hal yang terdapat di balik redaksi ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah, sekali lagi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah Ali Imran ayat 164 ini Allah tegaskan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah nyatakan sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada orang-orang beriman suatu karunia besar, idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu rasulan, seorang rasul yang agung, rasul yang mulia, utusan yang sangat amanah, min anfusihim, dari jenis mereka, dari golongan manusia, supaya kita bisa meneladani. Orang-orang kafir cari alasan saja minta supaya yang diutus kenapa kok bukan malaikat dan sebagainya. Padahal sesungguhnya Allah utus manusia supaya kita bisa meneladaninya, dan tidak ada alasan untuk tidak bisa meneladani, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diutus malaikat, mungkin kita akan mengatakan ya wajarlah dia malaikat gitu. Maka Allah utus nabi min anfusina, dari jenis kita, dari kelompok kita manusia. Memiliki tugas apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kita semuanya. Tilawah, membaca, mendalami kandungannya, juga mengamalkan. Itu yang perlu kita pahami tentang makna tilawah. Jadi tilawah itu bukan sekadar membaca, tetapi membaca, memahaminya, juga mengamalkan dalam keseharian. Jadi, bukan semata membaca saja, tapi memahami kandungannya. Itu makna tilawah. Yang mungkin sudah sering saya sampaikan, beda antara qiraah dengan tilawah. Qiraah, membaca, sekadar membaca, ya paling banter memahami maknanya, tetapi tidak sampai tidak sampai, mungkin hanya sampai pikiran saja sebagai pengetahuan. Tapi kalau tilawah bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga ada hal-hal yang diamalkan dalam keseharian. Itu yang seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, lakukan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tilawah itu harus ada pelajaran penting yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Setiap hari ya, setiap kita baca, mungkin perlu tadabbur, perlu penghayatan lebih dalam apa yang akan kita amalkan dari ayat-ayat
yang kita baca. Ya, berikutnya lagi tugas Nabi SAW adalah yuzakkihim wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Mensucikan jiwa dengan memberikan arahan-arahan spiritual, ruhiyah, juga membersihkan hati dengan amalan-amalan. Jadi membaca Al-Quran atau mengamalkan ibadah-ibadah itu dalam rangka mensucikan diri kita. Juga yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah. Tugas Rasulullah SAW adalah mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu hadis Nabi SAW. Jadi Nabi mengajari kita Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu hadis Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sementara mereka dahulunya benar-benar berada pada kesesatan yang nyata. Jadi ini sekali lagi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Rasulullah SAW dengan Al-Qur'an, dengan kitab yang terakhirnya ini sebagai penyempurna dan memiliki banyak manfaat. Berkaitan dengan keutamaan, ini mungkin hanya sebagian yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ada seorang syekh yang menulis satu kitab khusus keutamaan membaca atau keutamaan menghafal Al-Quran dan berinteraksi bersama Al-Quran, yang hadisnya diseleksi hadis-hadis yang insya Allah bisa dijadikan landasan. Yang pertama yang kita akan bahas surah Al-Fatihah, kemudian nanti surah Al-Baqarah, kemudian surah As-Sajdah, lalu berikutnya surah Al-Mulk, dan yang terakhir surah Al-Mulk, dan satu lagi Al-Musabbihat. Mungkin itu yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Surah Al-Fatihah tentu kita tidak asing lagi dengan surah ini ya, karena merupakan rukun sholat yang kita harus hafal. Dan beberapa kali kita sudah membahas surah Al-Fatihah, juga pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah ini? Ini disebutkan oleh Nabi SAW adalah surah yang paling utama. Surah yang paling utama. Hadis sahih yang ada di Sahih Muslim ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, bainama Jibrilu qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu. Ya. Ketika Jibril alaihi salam sedang berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar naqil. Naqil itu suara pintu dibuka itu. Kadang pintu kalau dibuka ada suaranya ya, gitu. Sami'a naqidan min fawqihi, dari atasnya. Ini suara pintu tapi dari atas. Farafa'a ra'sahu, maka beliau pun melihat, mengangkat kepalanya melihat ke atas. Faqala, ia berkata, hadza babun minas sama. Ini adalah pintu dari langit. Pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya. Tapi kita tidak tahu seperti apa bentuknya ya. Mau tahu? Kalau mau tahu, kudu meninggal dunia dulu ya. Iya. Babun minas sama. Futihal yauma, itu pintu dibuka khusus hari ini saja. Lam yuftah qat, tidak pernah dibuka sebelumnya. Illal yaum, kecuali hari ini saja. Jadi itu pintu langit nggak dibuka-buka kecuali hari itu saja. Fanazala minhu malakun,
Maka ketika pintu langit itu dibuka, lalu turunlah satu malaikat. Malaikat itu sebenarnya bentuk jamak ya, tapi dalam bahasa kita sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Malaikat itu bentuk jamak dari malak, tunggalnya malak, jamaknya malaikah. Jadi kalau disebut malaikat Jibril, sebenarnya malaikatnya bahasa Indonesia ya. Kalau mau malak Jibril alaihissalam. Fanazala minhu malakun. Turunlah dari pintu tadi itu satu malaikat. Faqala, maka ia berkata, hadza malakun. Ini adalah satu malaikat nazala ilal ardi, turun ke bumi, lam yanzil qattu illal yaum. Ini malaikat tidak pernah turun sama sekali kecuali hari ini saja. Jadi itu momen yang sangat spesial ya. Satu malaikat ini tidak pernah turun dan hanya turun ketika itu saja. Begitu juga langit baru dibuka pada saat itu. Fasallama. Lalu malaikat itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Wa qala, kemudian mengatakan dan berkata, absyir binuraini. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Dengan dua cahaya. Utitahuma, yang diberikan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Yang cahaya itu belum diberikan kepada satu nabi pun sebelummu. Nabi SAW sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya banyak nabi yang diutus kan. Berapa waktu itu saya sebutkan jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? 25. Bukan. 120.000 nabi ya. 120.000 nabi. Tapi setelah Nabi SAW tidak ada nabi lagi, karena nabi disebut sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada orang mengaku nabi di masa sekarang, di zaman sekarang, pasti bohong, pasti dusta, dan ya pasti nabi palsu ya. Dari 120.000 itu yang disebut sebagai rasul. Emang bedanya nabi dan rasul apa? Nabi itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin tidak mendapat perintah untuk menyampaikan kepada manusia. Mohon redaksinya diperhatikan ya. Jadi nabi itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak diperintah menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Bedakan kalimatnya dengan mendapat wahyu dan tidak diperintah menyampaikan kepada manusia. Beda loh ya. Jadi nabi itu ada juga yang mendapat perintah untuk menyampaikan kepada manusia. Ya. Kalau rasul pasti mendapat perintah membawa risalah pesan agar disampaikan kepada manusia. Berapa jumlah rasul? 313 atau 314 atau 315? Ya, jumlah nabi tadi 124.000 ya. 124.000 nabi, sedangkan rasul itu 300 sekian belas. Antara 313 atau 314 atau 315. Dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam
Al-Quran itu ada berapa? 25 ya, 25. Nah, Nabi banyak lagi, Rasul sedikit, yang ada di dalam Al-Quran dan harus kita kenal nama-namanya, juga profilnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada 25. Hafal semua kan? 25 Nabi. Biasanya anak-anak TK SD pada hafal tuh. Ya. Baik, 25 itu wajib kita ketahui. Yang selebihnya dari 300-an tadi itu kita tidak wajib tahu, dan di kitab-kitab terdahulu seringkali disebutkan nama-nama mereka. Baik, tadi fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yuktahuma nabiyyun qabla. Belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Jadi nabi yang banyak itu belum pernah mendapat apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa simpulkan mungkin dari 124.000 nabi itu, kalau dibilang di Nusantara dulu nggak ada juru dakwah, tidak ada nabi, mungkin nggak juga, karena pada masa dahulu selain daratannya tidak seperti sekarang, pada masa dahulu manusia besar-besar dan juga jumlahnya banyak tadi yang diutus, maka kemungkinan di Nusantara atau di benua-benua yang pada abad 19 atau 18 baru ditemukan oleh para penjajah atau apa ya, orang yang cari perjalanan mencari penghidupan itu, mungkin pada masa dahulu sudah ada nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW. Baru ketika Allah utus Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, hanya ada satu nabi dan rasul untuk seluruh jagat raya. Baik. Apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang disebut sebagai nurain tadi, dua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab, pembukanya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup dan beberapa ayat penutup surah Al-Baqarah. Beberapa ayat penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'tita. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari dua surah itu, yaitu Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ada yang menyebut dari amanar rasulu, dua ayat yang terakhir. Ada menyebut dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dari situ sampai ke fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Nabi, engkau enggak baca ini kecuali u'titahu, kecuali engkau akan mendapatinya, akan diberi apa? Yang pertama, diberi pahala dari membaca setiap hurufnya. Yang kedua, akan dikabulkan sekiranya isinya ada doa. Di surah Al-Fatihah kan ada ihdinas siratal mustaqim. Di penutup surah Al-Baqarah ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Itu kan doa semua. Maka disebutkan di sini u'titahu, engkau akan diberi pengabulan doa itu dan mendapatkan pahala. Gitu ya. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan akhir surah Al-Baqarah selain surah Al-Fatihah. Ini bisa kita lihat hadisnya di Sahih Muslim.
Keutamaan lain dari surah Al-Fatihah disebutkan di sini, ia adalah a'zamu suratin, surah yang paling agung di dalam Al-Quran, itu surah Al-Fatihah. Dari Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, ia berkata, kuntu usalli. Dia bercerita, aku ketika itu sedang sholat. Kuntu usalli fada'ani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tapi aku tidak menyambutnya. Dipanggil diam saja gitu ya. Emang kalau dipanggil gimana kita? Jawabnya gimana? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil itu, mungkin orang Jawa ada yang dalam, ada yang apa? Kalau sekarang anak sekarang jawabnya apa kalau dipanggil? Kamu. Kalau dalam bahasa Arab ada ungkapan yang sangat baik untuk diamalkan, itu jawabnya labbaik. Labbaik. Di kalangan orang-orang keturunan Arab bilang baik. Dipanggil Ahmad, baik. Maksudnya labbaik. Labbaik itu artinya apa tuh kalau Jawa itu? Sumonggo dawuh apa? Pokoknya aku siap melaksanakan perintah. Aku menyambut perintah dan siap untuk melaksanakan. Kalau tentara bilang apa? Siap, gitu loh. Siap sebelum mengucapkan kalimat berikutnya siap duluan gitu. Jadi labbaik. Bisa dipraktekin itu, dipanggil, Bu ini labbaik. Artinya aku siap menyambut apa yang diperintahkan, apa yang akan diinstruksikan. Labbaik. Kan kita hafal labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu artinya menyambut seruan, siap sedia, siap siaga. Kan sekarang belajar bahasa Arab kan labbaik. Ya, labbaik. Dipanggil tapi dia nggak jawab. Qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Ketika selesai sholat, Abu Sa'id ini mendatangi Rasulullah dan bilang, ya Rasulullah, aku tadi lagi sholat. Qala, maka Nabi SAW menimpali, alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Ya, sambutlah, istijabahlah seruan Allah dan Rasulnya ketika mereka menyeru. Jadi ketika Allah manggil, ketika Rasulullah juga manggil, maka hendaknya menjawab, merespon. Gitu. Itu ketika Nabi ada ya, meskipun lagi sholat sunnah dipanggil Nabi, ya harus nyambut. Gitu. Ini disebutkan di surah Al-Anfal ayat 24. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Mau enggak kamu kalau aku ajari satu surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid? Fa akhadha biyadi. Maka Rasulullah SAW selesai dari kegiatan di masjid, beliau pegang tangan Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Falamma aradna an nakhruj, ketika kami hampir saja keluar dari masjid itu, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an. Tadi engkau bilang bahwa engkau akan mengajariku surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Penasaran, Abu Sa'id penasaran. Qala, Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Surah yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah surah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa di banyak surah dalam Al-Quran itu penyebutan namanya di masa Rasulullah SAW tidak seperti yang kita sebut sekarang. Jadi namanya seringkali ngutip ayat pertama dari
surah tersebut. Jadi surah Al-Fatihah disebut surah Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fil disebut surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Ikhlas disebut surah Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Nah, nama-nama yang pendek-pendek itu dicanangkan oleh para ulama kita semuanya. Sebagiannya memang ada dalam hadis Nabi, sebagiannya para ulama yang menyebutkannya untuk menyingkat penyebutan. Karena pada masa dulu sebutannya panjang-panjang. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, ini surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani. Surah ini adalah disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita dalam sholat fardu saja sudah 17 kali setiap hari. Belum lagi di sholat-sholat sunnah atau dalam berbagai momen kita baca surah Al-Fatihah. Wal Qur'anul Azim, ini merupakan bacaan yang agung, alladzi utituhu, yang aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dan disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Maka di antara nama surah Al-Fatihah itu surah As-Sab'ul Mathani. Ini kita bisa lihat di Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id. Baik. Dan seperti yang sudah kita bahas juga bahwa surah Al-Fatihah ini adalah rukun salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitabi fahiya khidajun salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan suatu salat, ini ada kurang pas ketikanya ya, tapi ia tidak membaca Ummul Quran di dalam salat itu, fahiya khidaj, maka itu salat tidak sempurna. Itu salat terpotong, terputus, teramputasi, ada yang nggak sempurna. Nabi SAW menyebutkannya 3 kali dan dijelaskan di sini ghairu tamam, artinya tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanyakan kepada atau dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna nakunu wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, kita kan sedang sholat berjamaah di belakang imam. Baca enggak? Gitu. Faqala, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, iqra biha fi nafsika. Baca pada dirimu sendiri. Jadi makmum juga harus membaca juga. Ini menjadi dalil dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwa makmum itu tetap membaca surah Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Tapi mazhab yang lain mengatakan berdasarkan dalil qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam yang terdengar oleh makmum itu secara otomatis menjadi bacaan makmum, maka mereka mengatakan makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah ketika ia mendengar bacaan surah Al-Fatihah imam dalam sholat jahriyah tentunya ya, dalam sholat maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitr, apalagi sholat duha? Enggak. Sholat duha enggak berjamaah ya. Baik. Nah itu. Jadi insya Allah dua-duanya benar. Baik madhab yang mengatakan harus membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum, juga benar juga yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah berfirman, aku bagi salat hambaku itu menjadi 2 bagian.
baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Artinya separohnya itu bagi Allah, separohnya lagi untuk hamba. Wali abdi ma sa'al, dan memang haknya hamba untuk mendapat apa yang dia minta. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah merespon, qala Allah Ta'ala hamadani abdi, hambaku memujiku. Ini makanya sebagian ulama mengatakan jangan sambung-sambung tuh surah Al-Fatihah. Kan kita merasakan pas kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon Ar-Rahmanir Rahim. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, kalau dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asna alayya abdi. Ya, hambaku memberikan pujian dan kepercayaan. Wa idza qala, kalau ia mengatakan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku meninggikanku, ya, atau memuliakanku. Wa qala marratan, di kesempatan yang lain, fawwadha ilayya abdi, Allah mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba ini mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah antara diriku dan hambaku, maka baginya apa yang dia minta. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu peralihan dari tadi menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala ke pembuka doa. Ya, kan doanya apa? Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau baca dua ayat itu, qala, Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini khusus untuk hambaku dan baginya apa yang diminta. Jadi ini hadis riwayat Muslim ya. Dari hadis ini hendaknya kita bisa lebih hayati lagi, kita rasakan bahwa Allah memberikan respon ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita. Semoga lebih khusyuk lagi sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Di hadis Sunan At-Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Furqani mithluha." Demi jiwaku yang ada di genggamannya, tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ma unzilat fit Taurat, tidak diturunkan dalam Taurat, juga tidak di Injil, pun tidak pula di Zabur, bahkan tidak juga diturunkan di Furqan, Al-Quran, yang semisal dengan surah Al-Fatihah. Artinya tidak ada yang menandingi keutamaan surah Al-Fatihah itu, meskipun di dalam Al-Quran sekalipun. Wa innaha sab'un minal mathani, dan sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi u'tituhu, dia adalah Al-Quran bacaan yang agung yang aku telah mendapat karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, ini surah Al-Fatihah adalah surah ruqyah. Surah ruqyah. Ruqyah itu artinya membacakan bacaan-bacaan yang diharapkan dengan bacaan itu bisa memberikan pengaruh, menyehatkan, menyembuhkan dari penyakit, atau juga menjaga dari kemungkinan bahaya yang akan menimpa. Itu ruqyah. Saya sering ingatkan beda antara ruqyah pakai qaf dengan ru'yah pakai hamzah ya. Kalau ruqyah apa ru'yah? Ru'yah itu melihat. Ru'yatul hilal, bukan ru'yatul hilal ya. Ru'yah pakai hamzah
itu melihat. Jadi ru'yah yang pakai hamzah seperti ini, ru'yah artinya melihat. Jadi ru'yatul hilal itu pakai hamzah. Ruqyah pakai qaf. Jadi kalau antum datang ke orang ustaz atau apa suruh ruqyah, jangan bilang, "Ustaz, tolong ruqyah saya dong," gitu. Berarti cuma diliatin doang tuh, nggak dibaca-bacain. Kalau baca-bacain ruqyah pakai qaf ya. Gitu. Ini lain lagi, muruqyah hilal. Hebat juga hilal di ruqyah. Berarti bukan bulan yang di ruqyah, orangnya namanya hilal. Ya ruqyah mau ruqyah hilal berarti hilalnya bukan bulan tapi nama orang hilalnya. Bisa ya. Jadi ruqyah. Ini tadinya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam hadis ini disebutkan mereka tidak tahu kalau ini surah Al-Fatihah itu adalah surah yang bisa dipakai untuk ruqyah. Jadi dalam hadis disebutkan gini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Kunna masirin lana." Suatu ketika kami dalam sebuah perjalanan musafir, fanazalna, maka kami singgahlah di suatu tempat. Faja'at jariyatun, dan tiba-tiba datanglah seorang gadis. Qaqalat, mengatakan, "Inna sayyidal hayyi salim." Kepala suku di kampung ini sakit. Sakit katanya disengat oleh binatang berbisa. Wa inna nafarana ghayabun. Tapi orang-orang di sekitar kami sedang tidak berada di tempat. Jadi nggak ada yang warga yang bisa diminta tolong untuk bisa meruqyah. Sebenarnya ruqyah itu juga yang dilakukan oleh dukun itu ruqyah juga ya, menjampi tapi ghairu syar'iyyah. Mereka menjampi tetapi tidak sesuai dengan syariat. Jadi kebiasaan orang dari zaman dulu, zaman sekarang juga kali ya. Orang kesurupan dibawa ke dukun kan, diruqyah sama dukun. Ruqyah ghairu syar'iyyah kan. Wa inna nafarana ghayabun fahal minkum raqin. Di sekitar kami sedang pada pergi, ada nggak di antara kalian para tamu ini yang bisa meruqyah? Ada raqin nggak? Raqin. Raqi itu orang yang meruqyah. Faqama ma'aha rajulun ma kunna bunuhu biruqyah atau binuhu biruqyah. Terus berdirilah bersama seorang itu, perempuan tadi itu, salah seorang di antara kami yang secara pengetahuan kami itu dia nggak ketahuan kayaknya nggak bisa ngeruqyah. Farapahu, terus dia meruqyah, fabaro'a, ternyata dia ruqyah dan sembuhlah itu kepala suku. Fa'amarolahu bithalathina syatan wa saqona labanan. Kepala suku yang telah sembuh habis diruqyah itu ternyata memberikan hadiah 30 kambing dan mereka dikasih hidangan minuman susu kambing. Wah, susu kambing atau susu sapi. Lumayan kan? Meruqyah terus sembuh dapat 30 kambing. Berapa kira-kira harganya? Satu kambing berapa? 1,5 juta. Yang kali itu 450 juta, berapa? 45 juta ya. Padahal ini coba-coba nih dia, coba-coba ya ruqyah adalah pakai baca surah Al-Fatihah. Falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta tarqi. Gitu. Pas dia balik ke rombongan itu ditanya, kamu tuh emang bisa ruqyah? Kamu bisa ruqyah? Atau kamu sebelumnya memang pernah ruqyah? Dibilang gitu. La, dijawab enggak. Ma raqitu illa bi ummil kitab. Aku ini enggak meruqyah kecuali dengan surah Al-Fatihah saja, dengan ummul kitab. Nama surah Al-Fatihah itu selain Fatihatul Kitab atau As-Sab'ul Mathani dia disebut sebagai ummul kitab atau ummul Quran. Ummul kitab induknya Al-Quran. Qulna la, kami mengatakan la tuhdithu syai'an hatta na'tiya aw nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan apa-apa, jangan bersikap apapun terhadap pemberian 30 kambing tadi itu sebelum kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan perkara kambing 30 tadi itu. Memang boleh dibagi atau enggak nih? Gitu.
30 kambing lumayan kan? Falamma qadimnal Madinata, ketika kami tiba di Madinah, dzakarna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun menceritakan apa yang telah kami lakukan dan apa yang kami dapat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Emang kamu enggak pada tahu kalau surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Itu. Aksimu wadribu li bisahmin. Kata Nabi, udah bagiin. Gitu. Aku juga dapat bagian gitu juga kata Nabi. Itu bagiin, tolong sisain buat aku juga kata Nabi. Artinya betul surah Al-Fatihah itu ruqyah yang bisa kita jalankan. Ini dalam Sahih Al-Bukhari ya, hadis sahih. Jadi sebenarnya surah Al-Fatihah saja itu sudah sangat luar biasa dahsyat. Tapi ruqyah itu ada syaratnya juga. Yang pertama adalah harus yakin. Harus yakin. Kalau nggak yakin, nggak bisa, nggak ada efeknya. Yang lainnya juga seorang peruqyah itu harus memiliki akidah yang lurus, yang benar. Juga si ruqyah tadi juga dalam keadaan suci. Misalkan peruqyah bisa harus berwudu dulu misalnya. Atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah harus ditaati. Jangan sampai ruqyah tapi laki-laki ruqyah perempuan terus buka-buka, terus pegang-pegang tanpa alat, tanpa pembatas misalnya, itu jadi keluar dari ruqyah yang syar'i. Ruqyah syar'iyah juga yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Ayat Al-Qur'annya pun disyaratkan tidak dibolak-balik. Artinya memang masih sempurna sebagai ayat. Gitu. Karena sebagian mungkin dijadikan jampi-jampi atau mantra-mantra, kumpulan kata-kata dari Al-Qur'an tapi sudah tidak berbentuk sebagai ayat sempurna. Maka harus menjadi ayat sempurna. Jadi nggak boleh dibalik. Misalnya ayat kursi dibalik dari akhir ayatnya. Al-Azim, Al-Ali, wa huwa, terus maju ke depan sampai Al-Hayyu dan seterusnya ke Allah, dibalik nggak boleh. Harus sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Qur'an dan harus utuh. Begitu ya. Jadi ini Al-Fatihah adalah ruqyah. Siapa yang punya pengalaman meruqyah dengan surah Al-Fatihah? Terus yang lainnya, ruqyah itu tidak harus berdasarkan yang tadi ini, berdasarkan hadis ini, justru ruqyah itu tidak harus orang kena gangguan, sakit apapun, kan tadi sakit medis tuh, orang kena sengat binatang berbisa kan, jadi harusnya ruqyah itu duluan gitu. Kayaknya jarang kita ya, sakit dikit, bukan ruqyah, bukan mikir ke Quran tuh. Cari obat, cari apa misalkan. Tapi saya punya pengalaman, ada seorang ustadz yang Masya Allah dia tuh. Suatu ketika anaknya lagi sakit. Pertolongan pertamanya itu, ya dibacain Quran dia. Masya Allah, dibacain Quran dulu. Tapi benar, Masya Allah beliau, dengan keyakinan beliau, sembuh tuh anak. Jadi nggak perlu ke dokter lagi, udah sembuh. Jadi insya Allah kita coba amalkan, kita praktekkan dengan tidak mengabaikan medis. Jadi bukan berarti kemudian kita cukuplah baca Quran, baca surah Al-Fatihah aja nanti sembuh. Enggak, tetap harus kepada ahlinya. Kan ahlinya badan itu dokter, ahlinya ruhiyah ya kita semuanya spiritual kita jaga tadi. Baik, ini tadi surah Al-Fatihah. Berikutnya surah Al-Baqarah. Apa itu keutamaannya? Yang pertama, ini surah Al-Baqarah seperti hadis yang sering saya sebutkan, mengusir setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah.
Sesungguhnya setan itu yanfiru, lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi salah satu surah atau ayat ruqyah yang paling dahsyat itu adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Coba diamalin dah. Setiap pagi Al-Baqarah. Selesai nggak kira-kira? Itu jumlahnya 49 halaman, tapi halaman pertamanya 48 ya. 48 halaman, tapi halaman pertamanya itu tidak sempurna sebagai satu halaman seperti yang lainnya ya. Kalau sekiranya satu halamannya perlu waktu 1,5 menit, berapa? 3 menit apa 1 menit? Kira-kira berapa menit? 1,5 kali ya, 1,5 kali 49 jadi berapa menit kira-kira? Ya 90 menit sampai 120 menit lah kurang lebih ya. Sanggup Pak kira-kira? Sanggupnya cuma 5 ayat pertama sama 2 ayat terakhir Ustaz. Ya itu udah bagus, gak apa-apa. Atau ayat kursi, nanti ada keutamaan ayat kursinya. Kalau bisa, ini diamalin nih, misalkan surah Al-Baqarah. Ya. Ini beberapa teman tuh kemarin ambil ngamalin surah Al-Baqarah ini, dibaca setiap hari, dibagi-bagi dalam sebuah halaqah baca surah Al-Baqarah setiap hari sampai khatam surah Al-Baqarah itu. Menjaga diri kita juga menjadi penjaga kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ya, setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Setan itu tidak selalu jin ya. Sebagaimana jin tidak selalu setan ya. Kan jin itu kan seperti kita, ada jin yang beriman, ada jin yang setan gitu. Yang jahat-jahat, yang kafir-kafir ya setan. Kalau yang beriman ya seperti halnya kita. Di rumah kita banyak jin kan. Siapa yang koleksi jin? Kemarin itu ada seorang bapak dia dari kampungnya sana merantau dia tinggal di Australia. Katanya istrinya ternyata membawa jin dari Jawa Timur katanya. Pas sampai ke Brisbane, ke Australia, jinnya nggak bisa masuk rumah. Katanya sih gitu, nggak tahu bener apa enggak. Setiap hari dia ngetuk-ngetuk pintu, nggak ada orang katanya. Terus anaknya juga unik juga. Anaknya itu nggak tahu, mungkin di kita orang apa indigo kali ya. Itu anak sering kali mengajakin teman-temannya itu jin-jin apa gitu, diajak ngobrol malam hari, apa begadang lah sama jin dia ngobrol. Nah itu, tapi akhirnya bapak ini punya kebijakan dibacain tuh surah Al-Baqarah, dibacain surah-surah yang lain, diruqyah lah rumah itu. Akhirnya aman. Terus di kampung halamannya di Jawa Timur, tuh rumahnya kosong. Kata tetangga-tetangga itu rumah horor, rumah angker katanya. Terus pas datang ke sana sore hari, pulang kampung, kampungnya pulang, terus dia bacain itu surah Al-Baqarah semalaman. Pagi hari sholat subuh di masjid, Pak Imam masjidnya nanya, Pak, kok berani sih? Katanya. Memang nggak ada gangguan-gangguan. Udah diselamatin semuanya, dibacain Al-Baqarah segala macamnya. Nah itu kan jin ya. Jin yang iseng itu belum tentu setan juga kan. Yang jin yang muslim juga ada yang iseng juga. Gitu. Ada nggak yang lagi mandi bajunya diumpetin gitu? Iya. Pokoknya yang kita dapat yang kadang di mistik-mistik itu belum tentu setan ya. Setan itu kan sifat kejahatan yang ada pada juga manusia dan juga jin juga. Gitu. Jadi jin tidak selalu setan, setan juga tidak selalu berbentuk jin, manusia juga bisa jadi setan. Baik. Surah Al-Baqarah ini nanti akan membela orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Juga surah Ali Imran. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an,
Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini nanti di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat, menjadi pembela untuk orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Perintahnya iqra'u, tapi yang mendapat syafaat adalah orang-orang yang bersahabat. Kenapa itu? Karena tidak selalu interaksi bersama Al-Quran bukan hanya membaca saja. Kadang orang membaca tafsirnya, kadang mendalami maknanya, kadang mengajar Al-Quran juga. Itu kan berteman dengan Quran kan? Gitu. Maka syafi'an li ashabihi. Lalu kata Nabi SAW, Iqra'uz zahrawaini. Bacalah dua az-zahr. Dua cahaya atau penerang, yaitu Al-Baqarah wa surah Ali Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Karena nanti pada hari kiamat dua surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang, mereka berdua itu seperti awan menaungi orang yang membaca ini. Au ka'annahuma ghayayatan, atau sama juga awan atau yang meneduhi gitu. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa tuhajjani an ashabihima. Atau dalam ungkapan yang lain disebutkan, atau seperti kawanan burung yang mereka itu membuka sayapnya menaungi orang yang membacanya, lalu mereka yang keduanya itu surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu membela si ashabahuma, membela orang-orang yang bersahabat dengan surah Al-Baqarah ini, atau membaca surah Al-Baqarah atau menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ketika ada pengadilan di akhirat, ini memberikan pembelaan terhadap orang yang biasa membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baik. Lalu berikutnya Nabi bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena membacanya, mendalaminya itu akan mendapatkan berkah. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu hasrah, bentuk akan mendatangkan penyesalan, Wala tastati'uha al-baqalah. Orang yang membaca surah Al-Baqarah ini, ia akan terjaga dari kemungkinan disihir. Jadi kalau mau bebas dari sihir, pelet, santet, apalagi dan sebagainya lah, perdukunan segala macamnya, baca surah Al-Baqarah ini. Ya, itu ya. Insya Allah Allah selamatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita jumpai di Sahih Muslim. Berikutnya berkaitan dengan satu kalimat di dalam surah Al-Baqarah ayat 154 kali ya, atau 154, sekitar 154. Itu ada ungkapan istirja. Apa istirja waktu itu? Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya apa? Istirja. Istirja artinya ungkapan untuk menyatakan bahwa diri kita ini hanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Dari Ummu Salamah bahwa dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah." Tidaklah ada seorang muslim yang ia tertimpa oleh suatu musibah lalu ia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami hanyalah milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Lanjutnya apa?
Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, karuniakan pahala kepadaku dalam musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairam minha. Dan gantilah dengan yang lebih baik daripada yang hilang dari diriku. Itu ya doanya ya. Apa tadi doanya? Coba kita ucapkan dulu. Saya baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, itu ya. Ya Allah, karuniakan pahala kepadaku pada musibah atau dari musibah yang menimpaku, dan berilah pengganti yang lebih baik daripada yang hilang itu. Apa yang akan dapat? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Gitu. Jadi jangan lupa kalau kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah Allah karuniakan yang lebih baik. Qalat siapa tadi? Ummu Salamah ya. Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, qultu, ia berkomentar, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Emang ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Salamah? Ini cinta banget sama Abu Salamah dia. Suaminya meninggal, tapi dia merasa kayaknya nggak bakal ada pengganti yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk orang yang pertama hijrah bersama keluarganya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inni qultuha. Tapi aku juga mengucapkan doa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mengatakan ternyata benar masih ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Salamah. Jadi meskipun tadi mengatakan nggak ada kayaknya orang yang lebih baik dari Abu Salamah, ternyata justru setelah masa iddahnya selesai, setelah wafatnya Abu Salamah, datanglah seorang utusan Rasulullah SAW untuk melamar Ummu Salamah untuk Rasulullah SAW. Jadi akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan menganggap apa yang ada pada diri kita itu sudah sempurna dan tidak ada yang lebih baik lagi ya, karena Allah punya yang lebih baik lagi. Ini kita dapati hadis di Sahih Muslim. Baik, kalau tadi surah yang paling agung itu surah Al-Fatihah, ini di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. An Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah salah seorang guru Al-Quran kita ya, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang mulia, yang waktu itu Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar secara khusus membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Waktu itu Ubay bin Ka'ab bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku ketika memerintahkan agar engkau mengajariku surah Al-Bayyinah?" Kata Rasulullah, "Iya." Maka Ubay bin Ka'ab pun akhirnya menangis ya dengar itu. Allah menyebutkan nama Ubay bin Ka'ab dan minta secara khusus diajari surah Al-Bayyinah
Allah minta ke Rasulullah SAW supaya mengajarinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abal Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abu Munzir, tahukah kau ayat yang mana yang menurutmu paling agung? Yang dalam pandanganmu ini ayat yang paling agung. Qala, maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Qultu," aku mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu sikap yang atau jawaban yang seringkali disampaikan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW bertanya tentang sesuatu, mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Tapi kalau ditanya guru, ini apa nih? "Wallahu a'lam Ustaz." Lagi ujian, wallahu a'lam. Ada dosen yang dulu, karena dia udah menjawab wallahu a'lam, dikasih nilai. Betul. Jadi kalau ujian jangan jawab wallahu a'lam ya. Allah lebih tahu. Ya, baik. Qala qultu, aku pun akhirnya menjawab Rasul bukan. Qala ya Abu Munzir, wahai Abu Munzir. Nabi bertanya lagi. Tahu nggak kamu ayat yang mana yang menurutmu paling agung? Setelah tadi menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, ternyata beliau kemudian yang setelah pertanyaan kedua beliau menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang disebut sebagai ayat yang paling agung. Maksudnya ayat kursi. Ayat kursi. Qala fadaraba fi sadri. Akhirnya Rasulullah SAW pun memukul dadanya Ubay bin Ka'ab wa qala wallahi liyahnikal ilmu Aba al-Munzir. Nabi mengatakan, wahai Abu Munzir, bergembiralah kamu dengan mendapatkan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ubay bin Ka'ab di kesempatan yang lain juga didoakan oleh Rasulullah SAW agar tidak lupa ayat Al-Quran dan sampai akhir hidupnya tidak satu huruf pun lupa dari hafalan Ubay bin Ka'ab. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba termasuk bagian dari ahli Al-Quran. Tadi ayat kursi ya. Berikutnya juga masih di ayat kursi, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, siapapun yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, sholat maktubah itu maksudnya sholat fardu ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Tapi ada yang menghalangi satu. Apa yang menghalangi masuk surga? Hanya karena dia belum mati. Iya, jadi kita baca ayat kursi setelah sholat itu jaminannya surga. Tapi karena kita belum meninggal dunia, maka belum mendapatkan surga itu. Ya, maksudnya orang yang membaca ayat kursi setelah sholat itu insya Allah dijamin surga. Maka jangan lupakan itu. Pendek kan ayat kursi setelah sholat fardu, setiap sholat fardu, subuh, zuhur, semuanya dibaca ayat kursi ini. Ini bisa jumpai di Sunan At-Tirmidzi. Di hadis yang lain yang saya ingat dari Syekh senior saya waktu itu, dan saya membuat saya tidak melupakan membaca ayat kursi setelah sholat adalah orang yang membaca ayat kursi itu setelah sholat, maka ia akan berada pada jaminan Allah sampai waktu sholat berikutnya. Gitu. Jadi berada pada naungan jaminan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Termasuk juga kalau pagi dan petang hari dibaca atau sebelum tidur ya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang sebelum tidur, kita juga pernah bahas hadisnya kalau nggak salah, hadis yang cukup panjang tapi di sini di penggal bagian akhirnya. Jadi ada dua bagian. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengamanahiku untuk menjaga harta zakat Ramadan. Ternyata tiba-tiba datanglah
titik-titik yang datang. Datanglah, bukan orang soalnya, datanglah yang datang. Datang. Orang datanglah dia. Dia merasa yang datang itu adalah orang. Terus ternyata ini yang datang itu maling, ngambil harta zakat Ramadan, zakat fitrah. Ngambil, terus akhirnya aku tangkap. Di malam pertama dia tangkap, terus akhirnya besok harinya dia ketemu Rasulullah SAW. Abu Hurairah ketemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sebelum diceritakan apa yang terjadi malam itu sudah bertanya, apa yang kau lakukan terhadap yang kau tangkap tadi malam, wahai Abu Hurairah? Jadi Rasulullah dapat wahyu kan, jadi nggak cerita tapi Nabi sudah bertanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, aku nangkap maling karena dia katanya keluarganya kelaparan, terus lagi butuh makan dan segala macamnya, akhirnya aku lepasin dia. Kata Nabi, besok dia datang lagi. Besok malamnya gitu lagi dia, maling terus ngeluh lagi, keluargaku kelaparan, nggak ada makanan segala macamnya, akhirnya dibebasin lagi. Saking baiknya Abu Hurairah nih. Terus pagi-pagi ketemu Rasulullah SAW, ditanya lagi. Sebelum dia cerita, Rasul nanya, bagaimana yang kau tangkap tadi malam? Sama wahai Rasulullah, dia juga mengibah, mengeluh keluarganya kelaparan segala macamnya. Akhirnya aku lepasan. Kata Nabi, dia akan datang lagi. Gitu. Pas hari ketiganya, yang ketiganya ternyata dia kan mau diadukan. Aku akan adukan engkau kepada Rasulullah nih. Nanti aku tangkap terus aku bawa nih. Kata dia, jangan gitu. Aku akan sampaikan kepadamu satu hal bacaan yang engkau akan menghalangi yang bacaan itu akan menghalangi aku untuk bisa masuk ke tempat ini. Katanya, idza awaita ila firasyik, kalau kamu beranjak ke tempat tidurmu di malam hari, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. La yazala ma'aka minallahi hafid, maka selama tidur kamu itu dalam penjagaan Allah. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih, kamu juga tidak akan didekati oleh setan sampai pagi hari bangun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan komentar, shadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal ini dia jujur kepadamu, menyampaikan hal yang benar, tapi sebenarnya dia ini pendusta. Jadi yang pertama dia ngeluh tadi, hari pertama, malam kedua tadi bohong. Zaka syaitonun, itu yang datang itu adalah setan. Gitu. Jadi bukan manusia sembarang manusia, itu setan datang. Ya, jadi kalau ada yang masuk maling-maling itu mungkin setan dari golongan jin, tapi mungkin setan dari manusia juga ya. Gitu. Insya Allah dengan zikir, dengan baca ayat kursi dan sebagainya menjaga kita dari bahaya-bahaya yang akan menimpa kita. Baik. Yang lainnya lagi ayat kursi juga An Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man bin Bashir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai'a. Allah Subhanahu wa taala menulis suatu kitab sebelum penciptaan langit dan bumi, 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari bagian itu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaitan. Tidaklah surah Al-Baqarah itu dibacakan di rumah selama 3 malam berturut-turut kecuali setan tidak akan bisa mendekati rumah itu. 3 malam berturut-turut. Baca itu surah Al-Baqarah. Gimana? Mau bertekad nanti malam baca surah Al-Baqarah 3 malam berturut-turut. Ya. Malam pertama ketiduran, malam kedua nggak apa-apa, cobain dulu, minimal ayat kursi atau ya. Nah ini bukan Al-Baqarah tadi, ini 2 ayat terakhir saja, 2 ayat terakhir.
tiga malam berturut-turut baca surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir dari Amanar Rasulu sampai Fansurna al qaumil kafirin. Itu dibaca sebelum tidur juga. Jadi selain ayat kursi sebelum tidur, baca juga 2 ayat terakhir. Gitu ya. Jadi tadi ya, kita baca 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur, tambah surah Al-Baqarah 255 ayat kursi, ditambah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sudah hafal? Sudah, alhamdulillah. Tinggal diamalin ya. Kalau khawatir tidur, bacanya sambil berdiri. Oh, sambil tiduran ntar kebablasan akhirnya nggak selesai kan? Sambil berdiri aja. Kalau misalnya ya nggak berdiri, duduk lah. Sambil duduk mungkin bisa juga supaya nggak kebablasan tidur. Ya baca dikit-dikit tadi. Berkaitan dengan 2 ayat terakhir ini juga Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah." Orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu di suatu malam atau di malam harinya, cukuplah 2 ayat ini untuk dirinya. Artinya menjaga dirinya, mencukupi kebutuhannya dan lain sebagainya. Kafatah artinya cukup dan mencukupi untuknya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Baik, ini surah Al-Baqarah. Jelas ya insyaallah. Jadi surah Al-Baqarah baik satu surah penuh atau ayat kursinya atau 2 ayat yang terakhirnya. Itu hendaknya kita hafal dan menjadikan wirid kebiasaan harian. Yang kedua, surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf. Atau kita sering sebut dengan surah Al-Kahfi. Kalau mau Al-Kahf ya, waqaf. Nah, membaca ayat kursi ini membuat turunnya sakinah. Membaca surah Al-Kahf itu mengundang sakinah, ketenangan. Dari Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika ada seseorang yang membaca surah Al-Kahfi. Lalu di sebelahnya itu ada kuda yang diikat dengan 2 pengikat. Fataghasyathu sahabah. Tiba-tiba ternyata ada awan yang menaungi. Awan mendekat, terus tiba-tiba menaungi. Tadnu wa tadnu. Ini awan mendekat. Wa ja'ala farasuhu yanfir. Akhirnya itu kuda lari. Takut kan? Awan dekat gitu. Yanfiru. Falamma asbaha, maka ketika tiba pagi hari, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka laki-laki yang membaca Al-Kahfi tadi itu datang ke Nabi dan menyampaikan apa yang terjadi. Faqala tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Itu yang turun tadi awan itu adalah sakinah, ketenangan yang turun karena ada bacaan Al-Quran. Kita pernah nggak menghayati sampai seperti itu? Ya, baca Quran coba. Cobain tuh, cobain. Barangkali ntar ada awan datang. Iya. Ini bukan awan, yang datang ternyata gosen. Iya. Awan itu sakinah itu kan banyak bentuknya ya, awan atau apa. Pokoknya intinya adalah ketenangan datang. Tapi tadi bentuk nyata ada efek terhadap lingkungan kita, datanglah apa yang bisa kita lihat itu. Tidak harus awan ya. Jadi turun ketenangan karena bacaan Al-Quran. Tadi secara khusus surah Al-Kahf. Kalau surah Al-Kahf yang pendek ya, selesai insya Allah ya. Ini kan paling berapa halaman? 9 halaman atau 10 halaman atau 11 halaman? Ya pokoknya nggak sampai 1 jam kan, insya Allah ya. Ya kalau lancar paling 20-an menit ya, 24 menit paling kalau lancar. Sekitar 9 halaman kalau salah ya. Atau nggak 9 halaman, 8,5 halaman kali ya. Berapa? Berapa halaman? Cek coba. Nah, surah Al-Kahfi juga menjaga kita dari kemungkinan didatangi oleh Dajjal. Dari Abu Darda, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Orang yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi,
maka ia dijaga dari gangguan Dajjal. Gitu. Emang kapan Dajjal masih lama kali Ustaz? Ya kita kan nggak tahu. Tiba-tiba terdatang lewat di sini, karena yang tidak dilewati oleh Dajjal, yang tidak dikunjungi oleh Dajjal itu cuma 2 kota, Makkah dan Madinah. Ada mengatakan Al-Aqsa, tapi yang kuatnya Makkah dan Madinah. Itu nggak dilewati oleh Dajjal. Dajjal itu nggak lama, cuma 40 hari saja di muka bumi, tapi dia membuat sebagian besar manusia menjadi kafir. Dia menurunkan hujan dengan izin Allah. Dia menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Untuk ujian kan, menguji manusia. Sekarang belum datang Dajjal besar, baru Dajjal kecil. Orang udah nggak bisa ngeliat kebenaran lagi. Gimana kalau ketemu Dajjal yang besar? Ya, jadi ya sekarang kan orang terbawa oleh media, terbawa oleh hal-hal berita-berita yang nggak jelas, terus orang ternyata mengikuti apa yang belum jelas kebenarannya dan sebagainya. Nah ini Dajjal yang besarnya itu, yang matanya satu, tapi jangan ditunggu ya, pasti datang tuh kalau udah ke kiamat. Semoga Allah jaga kita semuanya. Kuncinya dengan menghafal 10 ayat yang pertama. Redaksinya man hafidho asra ayatin min awali suratil kahfi. Bisa jadi menghafal, bisa jadi menjaga membacanya ya. Membacanya terus minimal 10 ayat yang terakhir. Di riwayat yang lain 10 ayat yang pertama. 10 ayat pertama atau dalam riwayat yang lain 10 ayat yang terakhir. Nih, hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul kahfi kama unzilat, kanat lahu nuran min maqamihi ila Makkah." Orang yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana ketika diturunkan, maka ia akan mendapatkan nur, akan mendapatkan cahaya min maqamihi, dari tempatnya ini ila Makkah, sampai Makkah. Menunjukkan betapa jauhnya cahaya yang dimiliki dan betapa besarnya karunia itu. Cahayanya dari tempat kita berada sampai ke Makkah. Wa man qara'a bi asli ayatin min akhiriha, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari ayat kursi, surah Al-Kahfi, fa kharajad dajjalu lam yusallit alaihi, maka kalau tiba-tiba Dajjal itu muncul, keluar tuh Dajjal, maka ia tidak akan bisa dikelabui dan dikuasai oleh Dajjal. Gitu. Ini dalam Sunan Al-Kubra Imam An-Nasa'i. Baik. Berikutnya lagi selamat dari Dajjal. Pokoknya Al-Kahfi mah banyak Dajjal-Dajjalnya ya. Iya. Man qara'a suratul kahfi kana dan seterusnya. Tadi mirip dengan tadi, tapi redaksi di akhirnya tsumma kharajad dajjalu lam yadurruhu. Kalau nanti ternyata muncul tuh Dajjal, maka Dajjal itu tidak akan bisa menyakitinya atau menimbulkan bahaya baginya. Ini di Al-Mu'jam Al-Awsat yang disusun oleh Imam At-Tabarani. Baik. Berikutnya membaca surah Al-Kahfi juga. Man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan mendapatkan adha'a lahu minan nuri, maka ia akan disinari oleh cahaya antara Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya. Ini kalau dibaca hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari kapan? Dari Kamis maghrib itu masuk ke hari Jumat sampai ke sebelum maghrib hari Jumatnya kita itu. Jadi tidak ada tengah malam jam 00 berarti masuk hari Jumat. Masuk hari Jumat itu mulai terbenamnya matahari pada hari Kamis. Yang kita sebut malam Jumat itu adalah hari Jumat dalam hitungan Hijriyah. Kan Hijriah hitungannya bulan kan, bulan terbit ketika matahari terbenam. Gitu. Ya, keutamaan surah lainnya itu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Apa keutamaan surah As-Sajdah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqra'u fil jumu'ati, bukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Jumu'ah
membaca membaca di sholat subuh hari Jumat, yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah As-Sajdah 3 halaman penuh. Jadi bukan hanya ngambil ayat As-Sajdahnya terus dibaca beberapa ayat saja. Mungkin sebagian masjid menyangka sunnahnya itu karena ada sujudnya itu. Bukan karena sujudnya, tapi karena membaca satu surah penuh 3 halaman itu. Jadi kalau bapak-bapak mau jadi imam, kondisikan dulu jamaahnya tiga halaman penuh surah As-Sajdah di rakaat pertamanya. Jadi bukan hanya mulai dari mana itu, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na, terus sampai innama yu'minu bi ayatina alladziina yadhkuru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun, sujud tilawah, terus berdiri tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Enggak, selesaikan sampai terakhir ayat surah As-Sajdah. Baik. Kalau di Kalimantan rata-rata masjid membaca ini rakaat pertama salat subuh Jumat membaca ayat membaca Sajdah, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, sempurna juga. Emang pada hafal Ustaz imam-imamnya? Kagak. Imamnya nggak hafal. Terus gimana Ustaz? Pakai HP nggak? Enggak, dulu nggak ada HP. Tapi saya lihat di mimbarnya itu ada display papan tulis besar, print out surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Rupanya ngintip di situ bacanya. Jadi saya pernah jalan di Kalimantan, mampir di masjid-masjid, di masjidnya di pampang di depan itu di display ayat surah As-Sajdah dan surah Al-Insan besar-besar. Jadi rupanya imamnya membaca apa yang di display di depannya itu. Baik, ini di Sahih Al-Bukhari ya. Jadi sunnahnya di hari Jumat, subuh Jumat itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca ayat surah As-Sajdah, dan rakaat keduanya setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Insan. Tapi mungkin mengingatkan para imam jika ingin mengamalkan ini harus mengkondisikan jamaahnya terlebih dahulu, memberikan pemahaman tentang apa itu sunnah-sunnah hari Jumat, menjelaskan juga bagaimana tata cara sujud tilawah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nanti dikira sholat subuhnya 3 rakaat lagi kan gitu. Atau nanti parah lagi imamnya sujud, makmumnya ruku. Pas imamnya bangkit dari sujud untuk berdiri lagi, dia malah berdiri i'tidal sampai Allahu liman hamidah. Hati-hati Bapak Ibu semuanya kalau pas sholat subuh hari Jumat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kudu waspada. Soalnya disorot sama video itu kan, siaran live TV itu, kelihatan tuh. Wah, wajah-wajah orang Indonesia. Orang lagi sujud tilawah, dia ruku. Pas Allahu Akbar. Apa ini? Bingung dia. Kesorot sama TV lagi, disiarin seluruh dunia pada ngeliat semuanya. Coba cek nanti di cek rekaman-rekaman sholat subuh yang ada surah As-Sajdahnya. Terus kan kadang nyorot ke jamaah ya. Itu ada tuh. Orang imamnya Allahu Akbar sujud tilawah, dia malah ruku. Lama kan? Allahu Akbar, dia berdiri tuh. Allahu Akbar, kesannya Allah liman hamidah. Imamnya bilang Allahu Akbar untuk bangkit berdiri lagi. Karena di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu nggak ada pengumumannya. Nah, kalau tadi setelah jamaahnya mengerti semuanya, jamaah sepakat kita laksanakan apa yang menjadi sunnah ini, setelah penjelasan yang seluas-luasnya kepada jamaah, maka ketika mau diterapkan sebelum sholat subuh, imamnya harus beri pengumuman juga, diumumin bahwa nanti kita pada rakaat pertama akan membaca surah As-Sajdah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Gitu. Nah, yang masbuk jangan nanti langsung protes, subhanallah, subhanallah. Ini sujud tilawah kok subhanallah. Ya baik. Ini juga surah As-Sajdah ini biasa Nabi SAW baca sebelum tidur. Jadi dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW biasanya sebelum tidur membaca Alif Lam Mim Tanzil. Jadi namanya para sahabat menyebut surah Alif Lam Mim Tanzil. Bukan surah As-Sajdah ya, tapi maksudnya adalah surah As-Sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku.
Selain baca surah As-Sajdah, Nabi sebelum tidur membaca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Kok makin banyak tuh Ustaz? Iya. Tadi kayaknya semua surah ayat kursi 3 surah terakhir kul, kok sekarang tambah lagi. Iya. Pilih aja, tapi minimal tadi 3 surah kul itu ditambah dengan ayat kursi, sekurang-kurangnya itu. Kalau mau ngamalin sesekali mengamalkan ini, alhamdulillah bagus. Ya, tapi kalau sehari-hari juga lebih bagus lagi. Baik. Selain itu juga Nabi SAW sebelum tidur biasa membaca surah-surah musabbihat. Apa itu surah musabbihat? Surah-surah yang diawali dengan tasbih. Kata Nabi, atau dalam hadis ini disebutkan dari Irbad bin Sariyah bahwasanya Nabi SAW biasanya sebelum tidur beliau nggak tidur sebelum membaca surah-surah al-musabbihat. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, fiha ayatun khairum min alfi ayatin. Di dalamnya ada satu ayat yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 ayat. Tapi nggak disebutkan ayat yang mana. Apa itu musabbihat? Surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, dan surah At-Taghabun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surah ya. Surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian surah Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Begitu juga surah As-Saff, kemudian yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizul hakim. Surah Al-Jumu'ah, dan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah At-Taghabun. Itu permulaan-permulaannya dimulai dengan tasbih. Dengan tasbih. Ada satu lagi sebenarnya yang ada tasbih di awal dengan tasbih. Apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi nggak disebut di sini. Iya, 5 ini aja. Baik, terakhir surah Al-Mulk. Terakhir di kajian kita kali ini ada surah Al-Mulk. Bagaimana keutamaan surah Al-Mulk yang terkenal di kalangan kita bahwa surah Al-Mulk itu memberi syafaat, membela orang yang menghafalnya, orang yang membacanya sampai akhirnya diampuni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah." Di dalam Al-Quran itu, sungguh di dalam Al-Quran itu ada suatu surah yang jumlahnya 30 ayat, yang surah ini memberi syafaat, membela orang yang membacanya sampai ia diampuni. Apa itu? Wahia suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Yaitu surah tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Surah Al-Mulk. Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Baik. Surah Al-Mulk juga Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Mulki kulla lailatin ja'at tujadil an sahibiha." Orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malamnya, maka nanti surah Al-Mulk itu akan datang pada hari kiamat membela orang yang membacanya, membela orang yang bersahabat dengannya. Membela itu maksudnya gini apa? Jangan diadab. Ini yang telah membacaku dulu, ini yang dulu menghafalku. Begitu Al-Quran. Jadi dia disebutkan dalam hadis datang dengan bentuk manusia, berwajah cakep, ganteng, lalu memberikan pembelaan kepada kita sehingga kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah jaga kita dari adab baik dunia maupun akhirat. Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat hingga meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga beberapa hadis yang telah kita bahas ini memberikan penguatan kepada kita untuk lebih dekat lagi bersama surah-surah yang tadi kita pelajari, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Kahf, kemudian As-Sajdah dan Al-Mulk. 5 surah ini. Yang Al-Baqarahnya kalau misalkan enggak 1 surah penuh, minimal ayat kursi dan 2 ayat terakhir.
Atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan ayat sempurna ya, bukan ayat sempurna. Jadi itu penggalan dari alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungannya apa tadi doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, karuniakan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantilah apa yang telah hilang dariku dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.